Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Purwitawa dengan NIM 22042353. Dalam video ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Statistik Sosial. Dalam pembahasan pertama kita akan membahas mengenai uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar data statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Nah, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Nah, terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk mendeteksinya, yaitu melalui histogram dan uji Barque-Bera. Selanjutnya, yaitu uji multikolinearitas. Menurut Widarjono tahun 2013, multikolinearitas adalah adanya korelasi antara variabel independen dalam satu regresi. Nah, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Kemudian, sebagai aturan kasar dalam mendeteksi multikolinearitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai koefisien korelasi antar variabel independen lebih besar dari 0,85, maka dapat diduga terjadi multikolinearitas. Kemudian, jika nilai koefisien korelasi antar variabel independen lebih kecil dari 0,85, maka dapat diduga tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dalam residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, dalam pengamatan ini, untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara uji Harvey. Nah, uji Harvey adalah meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Kemudian dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, jika nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Kemudian jika nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Nah, menurut Ghazali, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya atau tidak adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin-Watson. Cara pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson sebagai berikut, yaitu pertama, bila nilai Durbin-Watson terletak antara batas atas atau upper bound, dan maka koefisien autokorelasi sama dengan 0, berarti tidak ada autokorelasi. Kemudian yang kedua, bila nilai Durbin-Watson lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada 0, berarti ada autokorelasi positif. Kemudian yang ketiga, bila nilai Durbin-Watson lebih besar daripada 4, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada 0, berarti ada autokorelasi negatif. Kemudian yang terakhir, bila nilai Durbin-Watson terletak di antara batas atas dan batas bawah, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya dalam video singkat kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.